bisa terima dengan status single parent sih. Kalau yang udah punya suami terus suaminya kenal sama janda gitu tuh kayaknya buruk banget aja. Jangan gampang ngejudge gitu, karena kalian nggak pernah ada di posisi bagaimana sulitnya membesarkan anak sendirian. Nah, jadi itu sih Pak, dimulai dari diri kita dulu. Kalau kita misalnya sekarang ini dihadapkan dengan situasi dan kondisi sebagai single parent, ya kita harus Pak, tetap memiliki semangat hidup. Semangat hidup dan kreativitas ya. Jadi banyak pikirkan hal-hal yang mungkin sebelumnya belum kepikiran. Oh iya nih, begitu dia jadi single parent, adalah dibukakan jalan atau pikiran ide-ide dari Tuhan kan bisa aja ya. Karena gini Pak, bagaimana kreativitas kita bisa timbul kalau kita sendiri nggak memiliki semangat hidup. Misal kita terlalu terpuruk dengan nasib kita, ya boro-boro Pak kreativitas muncul. Ya, kita malah menambah masalah baru. Nah itu Pak. Nah, ini ada yang ini anggaplah dia ceritanya udah move on nih Pak. Yeah. Ya, jadi ini kasus ini saya temukan di siswa kami gitu. Yeah. Nah, ini dia bercerai orang tuanya. Nah, bapaknya kayaknya sih udah nggak mau tanggung jawab udah, karena saya tanya siapa yang membiayai Ananda gitu kan. Oh itu saya pas saya kerja gitu. Ya udah bagus, dia kerjanya bagus Pak. Maksudnya karirnya cemerlang gitu. Gajinya besar gitu. Oh jauh lah di atas UMR. Nah, cuma begini Pak, ketika dia sudah mapan nih, waduh alhamdulillah saya udah punya posisi yang bagus, karir yang bagus, anak juga nggak istilahnya nggak sengsara karena makan apa semua tercukupi, bahkan jadi berlebihan Pak, jadi dimanjain gitu Pak, apalagi kan dia udah nggak punya bapak nih, akhirnya dikit-dikit ngasih hadiah, gampang sekali untuk memberikan sesuatu yang sebetulnya anaknya nggak perluin gitu. Dikasih gadget, pokoknya untuk bagaimana anaknya terpuaskan, tenang nak, walaupun kamu nggak punya bapak, tapi mama bisa penuhi semua kebutuhan kamu dan kamu nggak akan sengsara gitu. Nah, tapi akhirnya jadi keberlebihan, jadinya anaknya dimanjain misalnya gitu. Nah, itu saya temukan ada seperti itu Pak. Ya jadi kalau kita sebagai orang tua Pak ingin misalnya membahagiakan anaknya, itu adalah hal yang wajar Pak. Tetapi alasan kita ini jangan sampai sebagai menebus kesalahan kita. Ya, misalnya gini, waduh, ini anak gua udah kehilangan sosok ayahnya misalnya. Nah, kita sebagai seorang ibu pengen banget misalnya membuat anak kita itu tidak bersedih hati lagi, tapi dengan cara misalnya memanjakannya. Nah, ini adalah hal yang salah juga, Pak. Kita tidak bisa misalnya pengen anak kita itu tidak bersedih lagi, tapi dengan cara yang tidak mendidik, yaitu dengan cara memanjakan. Akibat dia mungkin si ibunya punya perasaan bersalah, ya, si anak ini tidak memiliki seorang ayah lagi di sampingnya. Nah, kita sebagai seorang ibu tidak boleh Pak melakukan suatu tindakan kepada anak, tetapi yang mengakibatkan anak kita nanti bermasalah di masa depannya. Kan dengan cara mendidik yang memanjakan Pak, misalnya semua keinginan anak kita penuhi, ya, karena saya merasa bersalah nih, apalagi kalau si ibu bekerja, jarang ketemu anak, terus si anak nggak memiliki seorang figur ayah lagi, ya sudah, si ibu hanya bisa memanjakan anaknya, agar anaknya itu tidak bersedih hati lagi. Dikasih fasilitas, ya, dikasih uang, semua fasilitas. Apalagi ditambah ketika anaknya misalnya memiliki masalah attitude, ya orang lain yang disalahkan. Nah, ini nih biasanya Pak. Nah, ini yang kita tidak boleh lakukan Pak. Karena semakin kita memanjakan anak-anak kita Pak, maka kita seperti menanam bom waktu Pak. Suatu saat nanti
anak kita pas dewasanya, ya, dia akan menjadi anak yang tidak mandiri, Pak. Ini akan menjadi beban lagi untuk orang tuanya. Nah, apalagi ditambah dengan attitude-nya lagi, ya, yang misalnya menyebalkan. Akhlaknya minus lah. Yang selalu misalnya segala kesalahannya itu ditolerir sama orang tuanya. Tambah-tambah lagi, Pak. Kalau ada orang tuanya masih hidup, mungkin masih bisa dia lindungi. Tapi kalau orang tuanya udah nggak ada lagi, ini anak mau jadi apa, Pak? Pas dewasanya. Ya kan kita nggak mau misalnya meninggalkan anak-anak kita itu dengan mereka tidak memiliki mental yang kuat, Pak, untuk menghadapi kehidupan. Nah, tetapi dengan cara dia dimanjakan, dengan dia memiliki perilaku yang menyebalkan, bagaimana, Pak, anak kita ini bisa survive di dalam kehidupannya? Pasti dia akan dijauhi, Pak, oleh orang-orang sekelilingnya. Ini kan yang menjadi masalah berikutnya. Nah, ya saya tahu, Pak, mana ada sih misalnya orang tua yang pengen anaknya hidup sengsara. Tapi caranya ini, Pak. Harus dengan cara yang mendidik. Iya, dengan cara yang mendidik. Berarti dia butuh ilmu parenting sebetulnya, Pak. Nah itu, dia butuh menjadi subscriber podcast Beyond Education, Pak. Sama ini, Pak, sama webinar yang nanti tanggal 28. Nah itu. 23. Ya. Kalau misalnya kita sebagai orang tua, Pak, malas untuk belajar, ya kita merasa tahu segalanya, akhirnya ini bisa menjadi bumerang, Pak, bagi kehidupan kita. Karena kan memang nggak ada, Pak, sekolah menjadi orang tua misalnya. Berarti kita sebagai orang tua itu harus punya inisiatif untuk mau belajar. Apalagi kalau kita dihadapkan situasi dan kondisi saat ini, kita single parent. Waduh, itu nambah pekerjaan lagi, Pak. Dengan adanya kedua orang tua yang lengkap saja, Pak, kalau nggak mau belajar, tetap menjadi masalah. Susah juga. Susah juga. Apalagi kalau kita sendirian. Masalah kita double-double. Nah, kita siap nggak? Nanti kalau dihadapkan, misalnya anak kita di masa depan itu menjadi masalah yang besar bagi diri kita. Nah, ini kan nggak ada yang mau, Pak, orang tua dihadapkan dengan sikon yang seperti ini. Nah, makanya kalau kita sudah dihadapkan dengan kondisi sebagai single parent, kita harus semakin belajar lebih giat lagi, Pak, menjadi orang tua. Kita jangan menunggu nasib baik. Misalnya dengan berdoa saja, ya, dengan harapan bahwa anak kita ini menjadi anak yang soleh dan soleha, nggak bisa, Pak. Kita ditunggu ikhtiar kita dalam mendidik anak-anak kita. Tapi kalau kita nggak punya ilmunya, kita sotoy, apalagi kalau kita dikasih tahu tetap ambeng gitu, Pak. Udah dikasih tahu nih sama orang-orang di sekelilingnya. Tetap aja dibelain anaknya kan. Dia tetap aja ngebelain anaknya. Tetap aja orang lain yang disalahkan. Ya orang lain jadi males, Pak, nantinya. Berdekatan dengan kita. Tambah-tambah lagi, Pak. Kan kalau ada orang lain yang misalnya memberikan nasihat kepada kita, anggap saja itu sebagai cermin, Pak. Ya. Bahwa ada cara kita mungkin yang keliru. Jadi kita jangan sotoy duluan gitu, Pak. Merasa tahu segalanya. Nah, akhirnya kalau kita sotoy, merasa tahu segalanya, yang jadi korban ya anak-anak kita lagi, Pak. Orang lain tuh jadinya males gitu untuk berdekatan lagi, Pak, dengan kita maupun anak kita. Nah, ini jangan sampai terjadi, Pak. Ya. Nah, jadi memang bolehlah punya fasilitas, bolehlah punya, maksudnya secara kemampuan saya mampu kok memberikan anak saya apa yang dia butuhkan untuk membahagiakan anak saya, tapi nggak semua juga dikasih, gitu kan? Ada hal yang, apakah yang memang dia butuhkan. Kalau misalnya anaknya butuh les bahasa Inggris, lesin bahasa Inggris. Tapi kan kalau misalnya anak mau saya minta PlayStation, PS yang terbaru gitu ya, PS5 kalau saat ini, ya kan belum tentu harus dikasih juga, walaupun mampu kan. Saya kan bisa membagikan anak saya, kasih semua, minta PS kasih, kan ada yang begitu, Pak, modelnya. Iya. Jadi kalau sifatnya materi, jangan segalanya kita penuhi, Pak. Itu, Pak. Baik, Pak, ini sebetulnya ada lagi nih, Pak, yang mau saya tanyakan nih. Cuma kan waktunya terbatas nih. Iya. Ini kita menjadi next pembahasan berikutnya ya. Ini soalnya cukup panjang dan menarik, dan memang banyak hal
yang akan bisa kita sharing untuk terkait single parent ini, Pak. Ya. Nah, hanya saja kalau misalnya mau ikut webinarnya, itu bisa ada webinar Fikar School bekerja sama dengan Klinik Anakku BSD, gratis ya, webinar untuk para single parent ya, parenting untuk para single parent. Itu tanggal 23 Oktober jam 7 malam ya. Hari Kamis. Stay tune ya. Karena kalau mau daftar nanti bisa ada WA-nya di sini bawah nih. Nanti ditaruh di deskripsi kita aja, Pak. Ya, baik, Pak. Jadi bagi para single parent nih yang mau daftar, tinggal langsung, Pak, menghubungi nomornya. Siap. Ya, baik, Pak. Oke, ada lagi, Pak? Waktunya, Pak. Oke, Sobat Beyond Education, semoga dari apa yang kita perbincangkan dari awal hingga akhir, teman-teman semuanya mendapatkan manfaatnya ya. Dan jangan lupa nih, untuk segera daftarkan ya diri teman-teman untuk mengikuti webinar kami, karena sayang nih kalau kita sebagai seorang single parent, kita tidak mau belajar. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.